Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Setiawan dengan NPM 205 305 303 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Selamat menyaksikan dari video saya, semoga bermanfaat. Demokrasi Indonesia. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos atau kratein. Salah satu pendapat yang terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi Indonesia berawal dilantik Soekarno atau Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu pemerintah presiden sebagai dijalankan pada awal kemerdekaan. Pemahaman tentang pilar demokrasi. 1. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kecerdasan, berkedaulatan rakyat, rule of law, pembagian kekuasaan negara, HAM, pengadilan yang merdeka, otonomi daerah, kemakmuran, dan berkeadilan sosial, menurut Ahmad Sanusi. Indonesia yang pertama pada periode 1945 sampai 1949, di mana pelaksanaan demokrasi ini baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, karena pemerintah harus memutuskan seluruh energi bersama-sama rakyat untuk mempertahankan. Macam-macam demokrasi menurut Septi Nurwiyanti dan Nani Prasetyoningsih. Ada beberapa demokrasi di dunia, yaitu antara lain demokrasi parlementer, suatu demokrasi yang mendapatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Contohnya pemerintah kepala dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Selanjutnya demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkan Dekret tahun 1959, Indonesia kembali kepada UUD 1945. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada sidang Dewan Konstituante. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang ketiga. Masa ini Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dengan kekuasaan yang tidak ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerjasama bertanggung jawab kepada untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi Pancasila era reformasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan kehidupan sehari-hari. Fungsi demokrasi ada banyak. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintah secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi warga negara. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa pandang bulu. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Periode
ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat sistem pemerintah yang berubah dari presiden menjadi kuarti parlementer. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstituan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga situasi seperti ini memberi pengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Dikutip oleh Sulaiman Zulfikri. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilihan yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncak pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih lembaga legislatif dan eksekutif. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintah melalui wakilnya dipilih melalui pemilu. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintah menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat warga negara, memberi peluang yang sama dan mendapatkan kehidupan yang layak. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga dapat berguna dan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.